Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi islah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'an li maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah azza wa jalla, yang semoga kita semua mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya kita di rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya sholat subuh pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memudahkan kita dalam istiqomah menjalankan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di awal majelis ini berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita yang sekarang punya masalah. Semoga Allah berikan kemudahan atas segala permasalahannya, Allah berikan jalan keluar. Yang sekarang sedang diuji dengan sakitnya, dengan musibahnya, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sebagaimana sedia kala. Yang saat ini sedang dilanda dengan ekonomi hutang piutang, semoga Allah mudahkan untuk melunasi. Ya Allah, datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Ini pada sehat, ini pada sehat. Bang Haji Syukron sehat Bang? Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini sekarang kita udah masuk bulan Sya'ban sudah masuk awal Sya'ban Bapak Ibu Allah azza wa jalla. Artinya bulan Sya'ban ini adalah satu bulan sebelum kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang didamba-dambakan oleh segenap kaum muslimin, khususnya orang-orang yang beriman, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita tahu disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini adalah bulan yang diharapkan oleh saat ini yang mereka sekarang jasadnya berada di alam kubur. Mereka-mereka yang saat ini sedang berada di alam kubur, yang qadarullah atas salah dan khilafnya mereka harus merasakan, mempertanggungjawabkan daripada amalnya, sehingga mereka harus merasakan dulu azab-azab, cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama di alam kubur. Nah, mereka setelah mengetahui ujian dan cobaan azab kubur tersebut, mereka pengen segera keluar, lepas daripada azab kubur tersebut. Di antara yang mereka harapkan, yang mereka impikan dan mereka dambakan adalah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari saja ke dunia ini pada bulan Ramadan. Lalu pada hari tersebut mereka berpuasa, lalu mereka beribadah, mereka mungkin juga sholat tarawih, mereka juga baca Al-Quran, lalu dimatikan lagi, diwafatkan lagi, kembali ke alam kubur, yang dengan itu satu harinya dia dikembalikan ke dunia, itu bisa menjauhkan jasadnya, dirinya 70 tahun, seperti perjalanan 70 tahun daripada azab, siksa kubur dan neraka. Makanya kita terus berdoa sebagaimana yang diajarkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi doa ini harus kita sampaikan terus, kita ucapkan terus agar Allah terus sampaikan kita hari demi hari
ya 25 hari, 20 hari, 15 hari, 10 hari, 5 hari, ya terus sampai bulan Ramadan, agar Allah benar-benar sampaikan kita kepada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan. Karena para salaf juga Bapak Ibu, ya mereka seakan-akan hari-harinya itu dalam 1 tahun 12 bulan itu semua hanya untuk persiapan kepada bulan Ramadan, ya. Jadi 6 bulan pertama setelah berakhirnya Ramadan, mereka memohon agar amal-amal mereka yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan selanjutnya sebelum mendekati bulan Ramadan, ya mereka terus berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Seakan-akan hidup mereka dalam 1 tahun itu hanya terfokus pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Maka semoga, ya, kita berharap di majelis yang mulia ini Allah semua masih menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, ya. Karena barangkali ada yang tahun kemarin masih bulan Ramadan bersama kita, ya ternyata sekarang sudah tidak ada, ya. Sekarang sudah tidak ada. Barangkali yang nanti 2 minggu, seminggu, ya sebelum Ramadan ada yang Allah panggil barangkali. Ya, maka kita terus berdoa agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Bapak Ibu dalam Allah Azza Jalla, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermajelis, berkumpul untuk sama-sama membahas ilmu, ya, menyampaikan, belajar tentang akhlak daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, karena mempelajari setiap gerak-gerik, ya, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW itu merupakan ibadah yang agung, ibadah tersendiri, ya. Karena, ya, itulah cara kita untuk membuktikan bahwasanya kalau kita itu benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, salah satunya mungkin bisa dengan sholawat. Kita melaksanakan sholat subuh sekarang. Kalau sholawat jangan ditanya dah. Ya, Pak Sito mungkin sehari sholawatnya 1000 kali barangkali. Ya, Bang Apoy sehari misalkan 2000 kali. Ya, belum lagi Bang Mursidi, ya mungkin 3000 kali sehari sholawatnya. Ya, kalau sholawat kita banyak dah. Ya, sholat 5 waktu alhamdulillah dah lancar, subuh lancar, zuhur lancar, asar lancar, maghrib lancar, isya lancar. Ya, tapi ada satu nih barangkali yang kosong, yang bolong, yaitu apa? Ya, kita mengetahui betul bagaimana, ya, jejak kehidupan baginda Rasulullah SAW. Ya, karena tidak sempurna cinta kita, pembuktian cinta kita, kurang sempurna sholawat kita, kurang sempurna sholat 5 waktu kita, ya kalau belum kita sempurnakan dengan, ya, kita belajar tentang, ya, sepak terjang perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Ya, karena kita saling mengenal, tak kenal maka tak apa, ya, tak sayang, nggak kenal maka nggak cinta. Ya, kan saya sering bilang kalau misalkan kita punya bini, ya, udah tahu bini kita agak suka jengkol, ya, dia lagi ngidam, lagi pengen makan, lapar, tahu-tahu kita pulang dari luar bawain jengkol, ya, disemur 1/2 kilo lagi, emang dia kagak doyan, ya, emang lagi ngidam mual-mual gitu, kita bawain jengkol, ya. Kira-kira cintanya sempurna apa enggak itu? Berarti kan dia belum tahu apa yang nggak disukain sama bininya. Berarti kan belum sempurna cintanya, agak mengenal. Ya, sama kita berusaha mengenal baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau menghabiskan usianya dari usia 1 sampai 40, bagaimana beliau di usia sekian, bagaimana beliau sekian. Itu dalam rangka kita membuktikan bahwasanya kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kalau Jalla, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana peristiwa baginda Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, 2 kota ini mungkin barangkali, ya, bagi sebagian besar daripada kita ini hanya kita terdengar, ya, lewat telinga kita, ya, Mekah Madinah. Tapi barangkali, ya, sebagian besar daripada kita, ya, belum Allah
takdirkan, belum Allah kehendaki untuk ya menginjakan kakinya ke dua kota ini, kota Makkah dan Madinah. Ya, kita sambil berharap, sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Bapak Ibu sekalian ke dua tanah suci ini, Makkah dan Madinah, ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu ntar ada air zam-zam yang tadi dibagiin. Terus juga ada minyak wangi. Terus nanti juga ada hadiah. Saya nyiapin hadiah nanti. Lumayan lah. Ada 3 pertanyaan nanti di akhir. Satunya yang bisa jawab 50.000. 50.000 nih. Lumayan, ada 3 lembar. Jadi makanya fokus dengerin. Siapa tahu nanti ada pas pertanyaan jawabannya bener. Lumayan kan? Ngantongin gocap kan lumayan. Udah dapat ilmu, terus dapat air zam-zam, ya, dapat minyak wangi, dapat gocap lagi. Ya udah, dapat pahala banyak lagi sholat subuh, ya enggak? Emang iya. Terus nanti ada sarapan juga. Ya, nyarap insya Allah. Ya, ada sarapan juga. Tuh kan ada 1, 2, 3. Ya. Apa ini? Motivasi. Karena kalau kagak diginin barangkali agak nyimak. Agak fokus, ya, iya enggak, ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu Allah Jalla. Jadi Rasulullah SAW, kita ketahui bahwasanya ketika beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di usianya ke-40, ya enggak, ya semenjak itu beliau mulai berdakwah, mengajarkan ya agama Allah, ya. Dan fase dakwah ini Bapak Ibu itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fase di mana beliau berdakwah secara diam-diam, tidak secara terang-terangan, hanya bisik-bisik dari satu orang ke orang yang lain. Beliau enggak menyuarakan di pasar, beliau enggak menyuarakan di tempat-tempat umum, hanya beliau berbisik-bisik sendiri-sendiri. Ya, itu namanya dakwah secara diam-diam. Ya, masih di dalam kota Mekah. Itu kurang lebih berjalan selama 3 tahun lamanya. Dari usia 40 beliau sampai usia beliau ke 43. Ini beliau dakwah secara diam-diam. Nah, ketika dakwah secara diam-diam ini, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu belum mendapatkan gangguan-gangguan fisik apapun. Ya, barulah setelah 3 tahun, artinya masuk tahun ke-4, ya, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, ya, sampai tahun ke-10, artinya 7 tahun. Ya, di fase yang kedua ini, beliau mulai dakwah secara terang-terangan, mulai dakwah di tempat-tempat umum. Ya, beliau berani menyampaikan Islam di hadapan orang-orang kafir Quraisy, pembesarnya bahkan secara terang-terangan. Ini selama 7 tahun, fase kedua. Jadi dari usia 43 kurang lebih sampai usia 50 tahun lamanya Rasulullah SAW. Jadi ketika usia Rasulullah SAW 43 tahun sampai usia Rasulullah SAW 50 tahun, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah terang-terangan ini Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu para sahabat itu mulai mendapatkan gangguan-gangguan fisik. Para sahabat Nabi itu mulai ada yang dipersekusi, mulai dicambukkan dan lain sebagainya. Ya, itu ketika dakwah Nabi SAW sudah secara terang-terangan. Ya, tapi tidak kepada fisik baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu dari usia 40, semenjak diutus menjadi Nabi dan Rasul, sampai usia 50, baik dakwah secara diam-diam masih di Mekah, dan juga dakwah secara terang-terangan masih di Mekah, itu Rasulullah nggak mendapatkan gangguan fisik sama sekali. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang kafir Quraisy yang berani nyolek fisik baginda Rasulullah SAW. Yang mereka berani colek hanya para sahabatnya. Kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Ya, kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketika kita bahas tentang tentang dakwah Nabi ke kota Taif. Di antara motif Nabi SAW dakwah ke kota Taif itu adalah apa? Ya, Nabi ingin menghilangkan kesedihan yang sebelumnya itu Nabi SAW ditinggal wafat oleh 2 orang yang dia cintai. Yang pertama pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Ibunda Khadijah. Nah, selama Abu Thalib ini masih ada, Nabi SAW itu nggak mendapatkan gangguan fisik sama sekali. Selain karena Abu Thalib ini adalah sosok yang dihormati di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, karena bapaknya adalah Abdul Muthalib. Ya, dan dia yang kedua adalah masih berada dengan agama orang-orang Quraisy. Ya. Kenapa Nabi SAW itu nanti mereka berani mengganggu Nabi SAW?
Padahal Nabi SAW juga adalah keturunan Abdul Muttalib, dan juga Nabi SAW juga adalah orang Quraisy, orang Mekah, asli Mekah. Bedanya adalah Nabi SAW itu udah masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, sebesar apapun kedudukan dia di mata orang-orang kafir Quraisy, itu jadi rendah, itu jadi hina, itu jadi harus diperangi, jadi harus dimusuhi. Ya, sampai sini paham nggak? Ya, sedangkan Abu Thalib ini masih berada pada agamanya, sehingga karena dia disegani, dihormati, dan Abu Thalib ini sangat sayang sama ponakannya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka itu para pembesar, kalau pengen gangguin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus izin dulu sama pamannya, yaitu Abu Thalib. Sedangkan berkali-kali mereka mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib ini tidak mengizinkan sama sekali, nggak pernah membiarkan orang-orang kafir Quraisy itu ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencelakakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib walaupun tidak memeluk Islam, belum bersyahadat, tetapi dia cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi segalanya. Ya, bahkan Abu Thalib sendiri percaya akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja memang hidayah belum datang kepadanya, bahkan sampai kematian menjemputnya. Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, tidak memeluk Islam. Ya. Nah, Abu Thalib kita kenal, ya, wafat di tahun 10 kenabian, ketika Nabi SAW usianya 50 tahun. Ya, ketika usia Nabi SAW itu 50 tahun. Nah, semenjak itulah mulai ada gangguan fisik kepada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat itu mulai berani, ya, datang ke rumah Nabi SAW tanpa izin, tanpa pamit, bahkan bermudahan, ya, mengejek Nabi SAW, menaburkan, ya, pasir, kotoran di atas kepala Nabi SAW. Itu kapan? Itu semenjak Abu Thalib wafat, pas usianya 50 tahun. Sebelum itu nggak berani mereka mencolek fisik baginda Rasulullah SAW sama sekali. Ya, sampai nanti akhirnya udah Khadijah wafat, beliau udah Taif, sampai nantinya balik lagi ke kota Mekah, diterima lagi sama orang Mekah, dia dakwah lagi, ya, baru sampai nanti ada baiat Aqobah pertama dengan jumlahnya 7 orang, nanti ada baiat 13 orang di tahun ke-12, baru nanti di tahun ke-13 kenabiannya ada baiat Aqobah ke-2, jumlahnya 70 orang. Jadi 70 orang dari Madinah yang sudah berislam ikut rombongan haji orang-orang kafir ke Mekah. Terus nanti di hari tasyrik, pertengahan hari tasyrik, mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW, berbaiat, mengucapkan sumpah setia masuk kepada Islam. Nah, akhirnya kan kembali lagi ke Madinah. Akhirnya orang kaum muslimin ini di Madinah semakin banyak, semakin punya tempat. Ditambah lagi, ya, ketika itu Nabi SAW mulai memerintahkan para sahabatnya satu demi satu, kelompok demi kelompok, keluarga demi keluarga untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu dari mulai bulan Muharram, ya, dari mulai bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Artinya ketika usia Nabi ketika itu 53 tahun. Ya, jadi kalau saya bicara tahun kelima kenabian, berarti usia Nabi berapa? Tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian 45, karena beliau diangkat menjadi nabi dan rasul tahun usia 40. Jadi kalau kita baca-baca buku sejarah, bicaranya tuh enggak usia Nabi 45, usia Nabi 40, usia Nabi 41, enggak ada. Pembahasannya tuh pasti pada usia kelima kenabian, pada usia keenam kenabian. Paham enggak? Berarti itu artinya usia pada tahun kelima kenabian, artinya tahun usia Nabi 45 tahun. Itu kalau kita baca sejarah, jarang sekali disebutkan usia Nabi. Pasti yang disebutin tahun kelima kenabian, tahun 3 Hijriah, tahun 5 Hijriah kejadiannya ini, tahun 1 Hijriah kejadian ini. Nah, kalau saat tahun 2 Hijriah, berapa usia Nabi? Tahun 2 Hijriah, berapa usia Nabi? Nah, Nabi itu hijrah ke Madinah, usianya 53 tahun. Semenjak Nabi hijrah itu ke Madinah, itulah penentuan tanggal 1 Hijriah. Artinya kalau tahun 2 Hijriah, berarti usia Nabi ketika itu udah berapa? 54. 54 atau masuk ke 55. Nabi itu wafat pada tahun berapa Hijriah? Tahun 11. Tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal.
Ya, kita tahu Rabiul Awal ini adalah awal daripada bulan Hijriyah. Ya, bulan Hijriyah. Ya, Ijang, hafal nggak Jang? Bulan Hijriyah Jang. Pertama Muharram. Ya, terus apa kedua? Safar. Terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Ya. Terus apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini kita harus hafal. Karena berbicara tentang sejarah Nabi, pasti yang dibahas itu pertama bulannya. Gak bakal di dalam sejarah Nabi itu yang disebutin awalnya pada tanggal 1 April. Nabi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, yang disebutin tanggal 3 Zulhijjah, tanggal 4 Zulhijjah, tanggal 3 Rabiul Awal, tanggal 5 Rabiul Awal. Kalau kita nggak hafal nama-nama bulan ini, kita akan susah mempuzzlekan, mengumpulkan cerita-cerita Nabi SAW ini. Karena yang disebutkan itu adalah tahun-tahun Hijriyah. Maka ini wajib bagi kita segenap kaum muslimin harus sudah hafal di luar kepala. Namanya bulan-bulan Hijriyah. Ya, bulan perhitungan berdasarkan bulan. Ya, bukan berdasarkan matahari, harus hafal. Ya. Jadi jangan hafalnya Masehi doang. Ya mentang-mentang Masehi gajinya turun, gajinya berdasarkan Masehi kan. Yang dihafal itu doang. Agak ada hitungan gaji berdasarkan Hijriyah. Ya, misalkan bos direktur nanti kita 25 Rajab ya, turun cair. Nggak ada tuh kayak gitu. Pasti 25 April, 25 Maret gitu kan. Nah, jadi dihafalin juga. Ya, jadi motifnya bukan cuma itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah jadi Rasulullah SAW ketika tadi sudah memerintahkan para sahabat untuk hijrah berbondong-bondong semenjak daripada bulan Muharram udah mulai pada hijrah. Ya. Akhirnya kok di Madinah ini sudah banyak dihuni oleh orang-orang Islam. Nah, kehadiran orang-orang Islam di Madinah ini membuat orang-orang kafir Quraisy Mekah itu merasa ketakutan. Mereka gelisah, mereka khawatir. Kenapa? Apa yang mereka khawatirkan? Apa mereka takuti? Apa mereka gelisahkan dengan kehadirannya orang-orang Islam di Madinah? Sekalipun belum ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya sampai pada bulan Safar pun itu Nabi masih di Madinah. Jadi dari Muharram nih, dari awal Muharram, awal bulan Hijriyah, itu Nabi, para sahabat itu udah mulai pada hijrah. Ada yang hijrah meninggalkan hartanya karena waktu dia sebelum dia ikut ajaran kaum kafir Quraisy, dia dalam keadaan miskin. Ternyata dia ikut ajaran kafir Quraisy, bantu segala macam. Habis itu mereka jadi kaya. Jadi kaya, datang Nabi SAW, nerima dakwah Nabi SAW, masuk Islam, sampai nanti diperintahkan untuk hijrah, mereka masih kaya. Mereka ketika mau hijrah dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy, diantaranya ente dulu ya sebelum sama kita ente nggak punya apa-apa, terus ente sama kita kasih link kerjaan sini, punya usaha banyak sekarang uangnya. Terus habis itu ente masuk Islam, ya habis itu ente pengen pindah dari Mekah ke Madinah ini, bawa harta-harta ente. Nggak semudah itu. Balikin dulu semua aset-aset ente, harta-harta ente yang ente hasilkan daripada hubungan dengan kita. Kalau ente mau hijrah, kalau ente udah balikin semua tuh harta ente, baru silakan dah hijrah. Bagian besar merelakan, mereka merelakan hartanya, ya dia tinggalkan peternakannya, ya pasarnya, ininya, dagangannya. Demi apa? Ya menjawab seruan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya perintah Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Bahkan ada ya Abu Salamah itu ninggalin anak istrinya. Diperintahkan hijrah oleh Nabi SAW. Ternyata keluarga daripada istrinya nggak rela kalau Abu Salamah ini bawa istrinya. Iya, nggak ridho bawa istrinya karena khawatir nanti lu di Madinah miskin, anak bini gue dikasih makan apa, kayak gini. Nggak gue biarin lu ke Madinah bawa anak gue. Ya, sono gida kalau mau ke Madinah, jangan bawa anak gue. Rela.
Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala-galanya. Di atas kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada apapun. Ya, kalau udah ada seruan dari Allah dan Rasulnya, semua yang selain keduanya itu harus dikalahkan. Ya, ya, rela. Terus anaknya pengen dibawa tadinya. Tapi keluarga istrinya juga nggak merelakan untuk membawa anaknya. Ya, akhirnya keluarganya suami ini, keluarganya Abu Salamah juga nggak rela kalau anaknya diasuh, dipegang sama keluarga istrinya. Ya, lu udah memisahkan anak gue nih Abu Salamah dengan istrinya. Dia pengen hijrah ke Madinah tapi istrinya nggak dibolehin ngikut. Terus lu bawa juga anak-anaknya, nggak boleh. Anak-anaknya harus sama kita. Ya, harus sama kita. Kata keluarga suaminya, kata keluarga Abu Salamah. Anak-anak harus sama kita. Ya, jangan dibawa juga. Lu bawa istrinya, bawa juga anaknya. Ya, udah istrinya aja, anaknya sama kita. Jadi Abu Salamah hijrah itu tanpa istri sama anaknya. Setiap hari istrinya ini, Ummu Salamah, ya, keluar ke padang pasir yang tandus. Apa yang dia nangis jadi-jadinya? Karena anaknya dibawa sama keluarga suami, lakinya hijrah ke Madinah sendirian, nggak tanpa anak, tanpa Tuhan, nangis jadi-jadinya terus. Tiap hari dia lakukan, pagi hari datang sampai sore nangis, nggak mau makan, sulit tidur, kerjanya hanya nangis. Ya nah, itu berhari-hari sampai keluarganya sendiri itu iba, kasihan, simpati. Kasihan banget ya kalau pagi ini terus ya, kagak makan, nangis terus. Akhirnya mengizinkan Ummu Salamah ini untuk apa? Hijrah ke Madinah, menyusul lakinya Abu Salamah. Ya, dan keluarga Abu Salamah juga memberikan anaknya kepada Ummu Salamah untuk hijrah bersama dia ke Madinah dengan perbekalan yang sangat minimalis, kelaparan di tengah jalan, tapi karena ya tujuan yang utamanya menjemput panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, baru tujuan keduanya menjemput suaminya, tapi tujuan utamanya Allah dan Rasulnya, karena suaminya sedang dalam perjalanan menuju Allah dan Rasulnya, dia ikut ya, sehingga sampai dia itu diantara kisah-kisah para sahabat bagaimana ketika hijrah ke Madinah. Sehingga pada bulan Safar ceritanya 1 bulan atau 2 bulan setelah para sahabat ini mulai berbondong-bondong satu persatu hijrah ke Madinah ya, dan Madinah banyak kaum muslimin, orang-orang kafir ini khawatir dengan keberadaan kaum muslimin di Madinah. Kenapa? Karena Madinah ini menjadi tempat transit mereka ketika mereka melakukan perjalanan dagang. Mereka itu punya perjalanan dagang rutin dari Makkah ke Syam, ke Suriah sana. Sedangkan posisi Makkah ini di bawah, di atasnya itu Madinah, di atasnya itu adalah Syam, Palestina. Jadi mereka kalau pengen ke Syam, ke Palestina, pasti menjadikan Madinah ini sebagai tempat transit. Iya. Tempat transit. Iya. Artinya ini adalah sektor logistik yang sangat penting bagi mereka. Ya, kita tahu ya, presiden kita yang sebelumnya juga senantiasa berbicara masalah logistik kan. Ya, kecepatan transportasi, perjalanan logistik. Karena ini akan mempengaruhi apa? Ya enggak, percepatan jual beli dan segala macam, ya enggak. Kalau logistik ini mandat, maka akhirnya apa? Ya penghasilan juga menurun dan lain sebagainya. Dan orang-orang kafir Quraisy itu sangat cinta, bukan main, sama harta, sama dunia. Jadi ketika mereka tahu per tahun pendapatan mereka itu per tahun bisa 4.000 dinar, ya itu sampai triliunan mereka pendapatan per tahun. Ya, pendapatan mereka dari hasil dagang ke Syam, bawa barang lagi, dijual lagi di Mekah, itu 2 tahun, 2 kali. Sekali di musim panas dan sekali di musim dingin. Itu disebutkan dalam surat Quraisy, kita sering baca, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita, musim dingin, iwas shaif, musim panas. Ya enggak? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kan surat Quraisy. Udah kebiasaan mereka dari dahulu, mereka itu apa? Melakukan perjalanan dagang di musim dingin sekali, di musim panas sekali. Ya. Nah, ketika logistik ini terganggu, terhambat dengan keberadaan kaum muslimin di Madinah. Ya, sedangkan mereka terancam kalau mereka lewat Madinah, ya enggak? Entah mereka dagangan mereka akan diambil paksa,
Karena di antara barang-barang yang mereka bawa dari Mekah itu adalah hasil rampasan mereka pada orang-orang muslim yang hijrah ke Madinah, ya enggak? Ya, sehingga orang-orang muslim ini merasa berat dong, itu punya saya ketika ente ngelewatin Madinah. Ya. Maka akhirnya mereka mengadakan cara berpikir gimana nih? Oh iya, masih ada nabi ya di sini ya. Muhammad kan pemimpinnya masih di sini. Ya, gimana kalau kita rempukan saja, kita apain nih Nabi Muhammad? Ya enggak? Kita apain nih untuk melemahkan mereka yang berada di Madinah dan untuk memadamkan ya cahaya Islam yang ada di Madinah. Akhirnya ya sekitar tanggal 27 Safar ya mereka berkumpul para pembesar Quraisy ini. Di mana? Di satu tempat yang bernama Darun Nadwa. Itu dihadiri para pembesar-pembesar kafir Quraisy dari setiap kabilah. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Sofwan bin Umayyah, ada Abu Sufyan bin Harb. Banyak itu berkumpul. Mereka bukan ngobrol, pengen ngobrol ngopi. Ya, cangkrukan. Ya, apalagi kalau bahasa Betawi. Hah? Ngeliwet apa lagi? Ya. Ya itulah ngopi, ngobrol santai. Tapi yang diobrolin itu gimana caranya memadamkan cahaya Islam. Nabi ini masih ada. Ya. Nah, sebelum perkumpulan dimulai, itu ada seseorang kakek tua yang di depan pintu Darun Nadwa ini muncul. Dia pengen ikut perkumpulan, hadir, pengen ikut perkumpulan. Ya, tapi sebagian karena tidak mengenal tidak mengizinkan. Tapi ada salah satu yang mengizinkan, mengatakan, oh iya, barangkali dengan kehadirannya karena dia adalah orang yang tua, barangkali dia semakin udah bijak, berpengalaman, barangkali bisa memberikan masukan-masukan kepada kita. Akhirnya diberikanlah masuk ya kakek tua ini, tidak dikenal. Ya. Barulah masukan-masukan gimana? Ya, diantaranya yang pertama Abul Aswad. Abul Aswad itu mengusulkan bagaimana kalau Rasulullah SAW ini kita buang saja, kita asingkan dari kota Mekah, kita buang di luar, lalu kita biarkan tanpa makanan dan minuman sendirian, sehingga nanti dia terasing melarat, ya barangkali bisa meninggal, terbiarkan. Tapi usulan ini ditolak ya oleh kakek tua tadi. Dia mengatakan enggak, saya enggak setuju dengan usulan tersebut. Nabi SAW itu kenapa? Nabi SAW itu pinter ngomong, pinter mempengaruhi, pinter motivasi. Kalau dia dibiarkan keluar dari Mekah, itu dengan mudah nanti Nabi Muhammad itu akan mempengaruhi orang-orang luar Mekah. Ya, sehingga nanti Nabi SAW mendapatkan pertolongan. Ya enggak? Akhirnya ditolak usulan pertama. Usulan kedua dari Abul Bakhtari namanya. Abul Bakhtari. Dia mengusulkan, ya, bagaimana kalau Nabi SAW ini kita kerangkeng saja, di kerangkeng besi. Ya. Kita punya penjaraan besi, ya, yang kita buat, lalu kita masukkan Nabi SAW, kita gembok, kita biarkan. Enggak kita kasih makan, enggak kita kasih minum, sampai nanti meninggal dengan sendirinya. Ternyata ditolak lagi usulan ini oleh kakek tua tadi. Dengan mengatakan, enggak, ya, kalau ini sampai terdengar oleh salah satu saja yang saat ini masih berada di Mekah, mereka akan buru-buru menyampaikan kepada mereka yang sekarang udah ada di Madinah, maka mereka akan berbondong-bondong pasti datang ke Mekah menyelamatkan Nabi SAW. Barangkali kita nanti akan dikalahkan. Usulan kedua nggak diterima. Pertama dari Abul Aswad, kedua dari Abul Bakhtari. Usulan ketiga dari Abu Jahal mengusulkan, bagaimana kalau Rasulullah SAW ini kita bunuh berencana, dengan ya setiap dari kabilah, pembesar dari kabilah yang berketurunan bangsawan tentunya, terus dia punya fisik yang bagus, ahli ya dalam bergulat, kita bekalkan pedang masing-masing, ya. Lalu nanti semuanya itu mengepung rumah Nabi SAW. Begitu Nabi SAW keluar dari rumahnya, langsung kita tebas dengan satu kali tebasan, ya. Ada dua riwayat yang mengatakan satu tebasan sehingga darahnya itu muncrat ke semua yang mengepung Nabi SAW. Ada yang mengatakan semuanya menebas masing-masing satu kali tebasan. Ya, tebasan. Itu rencana mereka. Jumlah mereka ketika itu 11 orang. Akhirnya rencana busuk ini mereka usulan Abu Jahal ini untuk membunuh Nabi SAW ini itu diiyakan, disetujui oleh kakek tua tadi. Dan kita tahu ternyata kakek tua ini
yang ikut perkumpulan tersebut itu adalah jelmaan iblis. Ya, jelmaan iblis. Iblis yang menjelma menjadi kakek tua tersebut ikut hadir dalam perkumpulan. Artinya iblis menghendaki Nabi SAW ini dibunuh. Ya, menghendaki keburukan untuk Islam, namanya iblis, ya enggak? Jadi kalau sekarang ada orang yang pengen Islam mundur, ya Islam nggak maju, memadamkan cahaya Islam, ya itu berarti ya nggak jauh dari iblis, gimana? Ya. Jadi iblis itu jelma, iblis menjelma menjadi kakek tua ikut hadir dalam perkumpulan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya yang paling dia cintai lewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW agar Nabi SAW pada malam tersebut, malam yang direncanakan untuk membunuhnya, itu Nabi SAW jangan berada di dalam rumahnya, dan Nabi SAW jangan tidur di atas kasurnya. Ya, maka Nabi SAW akhirnya apa? Memerintahkan sahabatnya yang belia itu Ali bin Abi Thalib untuk menempati tidur di atas kasurnya yang biasa Nabi SAW tiduri, dengan menggunakan selimut berwarna hijau, ya, kesukaan Nabi SAW dari Hadramaut, Yaman. Ya. Sehingga ketika mereka menunggu di luar, kok Nabi SAW ini gak keluar-keluar, ya, akhirnya salah satu dari mereka masuk ke dalam, membangunkan, melihat, membuka selimut, ternyata dia dapati itu bukan Nabi SAW, ternyata Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka nggak melakukan apa-apa karena visi mereka, tujuan mereka adalah misi mereka membunuh Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW sudah keluar. Bahkan keluar Nabi SAW itu ketika mereka masih berada di depan rumahnya, ada di depan rumahnya. Tapi keluarnya Nabi SAW di tengah-tengah mereka itu nggak disadari oleh mereka. Ya, dengan satu orang yang keluar, yang lewatin mereka, satu orang itu nanya, apa yang kalian tunggu? Ngapain di depan rumah Nabi? Lalu mereka menjawab, kami lagi nunggu Nabi keluar. Loh, Nabi itu udah keluar, Muhammad itu udah keluar, bahkan tadi lewatin kalian, bahkan sampai menaburkan pasir di antara salah satu di antara kalian. Emang bener ya? Kok kita nggak lihat, nggak sadar? Ya. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi kami jadikan pandangan depan mereka itu tertutup, pandangan mereka belakang mereka tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat. Pada saat itu Allah tutup pandangan mereka, jadi Nabi SAW keluar dari rumahnya melewati mereka itu tanpa mereka sadari. Ya, tanpa mereka sadari. Lalu mereka menepuk atas kepalanya, ternyata betul, ya ada pasir di atas kepalanya. Dan ternyata Nabi SAW itu ya langsung ke rumahnya Abu Bakar. Ya, jadi kan perkumpulan tadi itu pagi hari. Nah, siang hari Nabi SAW itu sudah diinformasiin oleh malaikat Jibril tentang rencana pembunuhan mereka nanti malam. Nah, Nabi SAW itu siang harinya udah ke rumah Abu Bakar. Setelah dapat informasi tersebut, merencanakan bagaimana kita keluar. Ya, bagaimana kita keluar. Tapi ketika itu Nabi SAW ya masih menunggu perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah untuk hijrah. Ya, tapi itulah dengan tadi hadirnya malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi SAW agar tidak ada di rumahnya, itulah perintah. Itulah perintah untuk Nabi SAW hijrah. Jadi ketika para sahabat-sahabat ini dari awal Muharram udah pada hijrah, Nabi SAW itu nggak hijrah karena belum ada perintah dari Allah. Ya, belum ada perintah. Jadi Nabi SAW nggak hijrah. Walaupun kondisinya memang sudah terancam, tapi karena nggak ada perintah, Nabi SAW nggak laksanakan. Barulah ketika ada rencana pembunuhan tersebut, itulah perintah Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah, ketika siang harinya itu Nabi SAW sudah merencanakan dengan Abu Bakar, nanti kita keluar dari Mekah jam berapa ya? Terus nanti gimana ya? Lewat mana ya? Terus nanti kita ngumpet di mana dulu ya? Kayak gini. Itu direncanakan semua. Terus nanti kalau pas kita lagi ngumpet, siapa yang ngasih makan kita ya? Terus siapa yang ngasih informasi kita supaya kita keluar dari tempat ngumpet tersebut berapa hari supaya lebih aman gitu. Itu semua direncanakan. Jadi direncanakan dengan matang persiapan bagaimana Nabi SAW ini apa? Hijrah ke kota Madinah. Ya. Akhirnya pada malam hari itu, ketika mereka tadi sudah mengepung, Nabi SAW keluar. Nabi SAW kembali lagi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan segera untuk berangkat keluar dari Mekah. Artinya sebelum fajar menyingsing, itu Nabi SAW itu sudah ya keluar dari Mekah. Ya, keluar dari Mekah. Dan ketika Nabi SAW keluar dari Mekah ini di malam hari,
itu mereka orang-orang kafir Quraisy memburu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup maupun mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor itu nggak dikit, banyak saat itu. Iya, kalau satu unta aja sekarang harganya nih paling murah 40 juta, kali 100 berapa? 400. Ya, nah. Itu banyak, besar sekali. Jadi siapa yang nggak tergiur dengan sayembara tersebut? Ya, makanya mereka berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, berindividu-individu, bagaimana bisa mendapatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan buruan yang begitu banyak, karena di sayembara, diiming-imingi, Nabi SAW itu harus jeli, harus cermat dalam menyembunyikan diri. Ya, akhirnya apa? Nabi SAW itu pinter. Ya, Nabi SAW itu memilih jalur yang berbeda, berlawanan daripada ke arah Madinah. Kalau dari Mekah pengen ke Madinah itu lewat utara, ya enggak? Lewat jalur utara. Tapi Nabi SAW ini pilih jalur selatan. Ya, jalur selatan. Nabi SAW ke selatan Mekah, sengaja untuk mengelabui dulu. Ibarat kata kalau dari sini, kita dari Cakung pengen ke Jatinegara, ya kita lewat sono nih, lewat Pondok Kopi, kita ke sono dulu, ke Bor dulu, Sumur Bor, ya enggak? Kita lagi dikejar nih sama orang penggilingan ya. Kita pengen kaburnya ke Jatinegara, ngumpetnya. Ya, orang pasti kan ngarahnya langsung lewat Pondok Kopi kan, pas lagi ngejar kita. Tapi kita lewat sono, lewat Bor, sengaja ngelabuin dulu. Habis nanti Bor muter kemana? Ya terserah, ada mau BKT sono ke Cacing, jalan Cacing nanti, habis itu ada yang mau ke sono, terserah. Yang penting ngejauh dulu, muter dulu, ngelawanin arah dulu. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW itu ke arah selatan dulu. Ya. Kira-kira sudah 15 sampai 20 km. Nah, Nabi SAW mendapatkan satu tempat. Ya, tempat ini ternyata memang sudah direncanakan. Tempat ini adalah gua terletak di salah satu gunung di selatan Mekah. Itu Gunung Jabal Sur. Ya, Jabal Sur. Nah, Nabi SAW itu dalam gelap gulita, keadaan capek, lelah. Karena jadi pikiran lah pasti. Semenjak dari dapat peristiwa tersebut, Nabi SAW kepikiran, nggak bisa tidur, malam itu nggak tidur, capek, lelah. Nabi SAW itu naik ke atas gunung Jabal Sur untuk sampai kepada gua tersebut. Ya. Dan untuk menghindari pengejaran orang kafir Quraisy, itu dengan berjinjit. Jadi jalan jingke, tahu? Karena supaya jejak kakinya itu tidak terlihat. Kalau jingke, udah jingke, nanjak, tinggi. Ntar Bapak Ibu kalau mungkin yang pernah umroh, haji, pasti diajak ke Jabal Sur kan, walaupun sekedar foto, tapi kan diunjukin, Jabal Sur. Ya, itu Nabi SAW naik ke atas itu sama Abu Bakar di kegelapan malam sebelum terbit matahari. Karena kalau sudah terbit ketahuan, nanti kelihatan terang. Sebelum matahari dalam keadaan gelap. Tahu sendiri gelap kan harus cermat. Kita itu nggak ada lampu. Kali nginjek batu yang runcing, nancap segala macam. Jadi resikonya besar sekali. Itu jingke naik ke atas. Bahkan Nabi SAW sempat kecapean, kelelahan, sehingga Abu Bakar itu gembol. Sempat gembol Nabi SAW. Ya, kita bisa bayangkan ya nuansanya bagaimana ketika itu ketakutan, kekhawatiran Nabi SAW dan Abu Bakar takut ketangkap sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW juga manusia. Ya, kalau Nabi SAW itu bukan manusia, kalau dia bukan manusia, dia adalah seorang nabi gitu ya, yang disayang sama Allah, dia bakal dilindungi sama Allah gitu. Kalau keyakinan kepedean gitu, jumawa. Itu Nabi pakai ilmu jurus ini aja, jurus ngilang, tau gak? Kan ada orang sekarang ngaku-ngaku punya ilmu ngilang kan? Ngilang, bagaimana gitu? Entahlah ilmu apa gitu kan? Itu dapat dipastikan nggak ada itu ajaran seperti itu dalam Islam. Paham? Nggak ada orang bisa mengendaki dirinya hilang. Tapi kalau misalkan dia tanpa dia kehendaki, tapi karena Allah menjaga dia, karena memang dia adalah orang yang taat, dianggap sebagai wali min auliyaillah, itu bisa terjadi. Tapi tanpa diupayakan dengan sendirinya. Dan dia nggak nyadar itu. Jadi kalau misalkan dia seorang wali, kita dengar cerita-cerita dulu ulama-ulama kita zaman sebelum merdeka, yang mereka diburu sama orang PKI lah, pas udah merdeka juga diburu orang PKI. Ternyata padahal ada kayak kiai kita di pondok dulu,
ada di pondok, dicari sama orang PKI. Di pondok ada, tapi orang PKI mengatakan nggak ada, nggak ngelihat sosoknya. Karena emang barangkali emang Allah hilangkan, tapi dia nggak sadari itu gitu. Nah, Nabi SAW itu kalau memang dia adalah benar-benar adalah kekasihnya Allah, dia tinggal minta sama Allah, ya Allah, berikan aku jurus menghilang, supaya aku nggak diburu ya. Ya Allah, saya pengen ke Madinah nih. Madinah jauh 500 km. Ya, 480 sekian kilometer. Jauh, perjalanan kaki itu bisa sampai 2 mingguan. Ya. Naik onta itu 8 harian. Ya, naik bis itu 6 jam. Naik kereta itu cuma 2 jam setengah. Ya enggak? Ya. Bayangkan. Kalau sekarang nih kalau kita mengangkat haji umroh, nanti kita ada perjalanan dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah. Itu kita naik kereta cuma 2 jam 20 menit. Naik bis itu cuma 6 jam. Itu udah sama istirahat di rest area. 500 kilo ya. Ya. Dulu Nabi SAW itu apa? Ya. Naik onta. Ya, naik onta. Sebagian sahabat-sahabat itu jalan kaki. Ya. Bayangkan. Jadi sudah nikmat sekali gitu sekarang. Ya, terus kalau orang datang ke Madinah, ke Mekah, umroh haji, masih mendapati 1-2 kesulitan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ngeluh, ya, cengeng, ya enggak. Ini kok kayak gini banget. Ini kok jelek banget hotelnya. Ini kok kayak gini. Mau bilang apa di hadapan Nabi? Enggak pantas kayak gitu, ya. Anda. Ya, maksudnya gitu. Kalau mau kita bandingkan. Ya. Ya. Nah, sampai mana tadi tuh? Sampai mana tadi? Sampai mana? Ya, tapi Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya Nabi SAW tadi najak masuk ke Jabal Sur itu. Masuk sampai ketika udah di depan mulut gua, ya kita tahu udah sampai di depan mulut gua. Ya, Abu Bakar tidak langsung mempersilakan tidak mempersilakan Rasulullah masuk ke dalam gua. Tapi Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua terlebih dahulu, sempit. Ya, kotor dibersihkan. Ada lubang-lubang ditutupin, yang kemungkinan potensi ada binatang keluar. Ditutupin dengan apa yang dia bawa seadanya, ada tali, dia ada kayu-kayu di situ ditutupin. Pokoknya ditutupin, disumpel-sumpelin. Sampai tersisa ternyata ada 2 lubang. Yang itu udah nggak ada alat untuk nyumpel lagi. Ya, nggak ada alat untuk nyumpel lubang itu. Akhirnya Abu Bakar nyumpel dengan apa? Dengan kedua kakinya kayak gini, maaf ya. Kayak gini, disumpel kayak gini pakai kakinya. Ya, baru Nabi SAW dipersilakan masuk. Nabi SAW udah lelah banget, capek. Itu langsung tidur berbaring di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nggak lama Nabi tidur, lelah, pulas. Abu Bakar nggak tidur. Diantuk, disengat oleh hewan berbisa dari balik lubang tersebut yang sedang ditutupi oleh kedua kakinya. Tapi ditahan sama Abu Bakar. Karena kalau dilepas itu akan membahayakan Nabi. Ya enggak? Atau minimal Nabi pasti bangunlah dengan gerakan kakinya. Ya enggak? Sedangkan Abu Bakar nggak mau Nabi itu terganggu daripada tidurnya. Saking cintanya, sayangnya sama Nabi SAW, rela berkorban untuk dirinya. Coba, rela nahan sakitnya diantuk sama hewan bisa supaya Nabi SAW itu bisa tidur tetap pulas. Ya, kalau kita mungkin kalau kita kan bukan Abu Bakar. Ya, langsung, bangun lu kagak tahu gue lagi diantuk nih, bisa sakit banget. Ya kan kita kayak gitu ya enggak? Ya. Ya. Abu Bakar enggak, dia rela sakit, rela digigit sama hewan berbisa supaya nabinya Muhammad itu tetap tidur pulas. Ya enggak? Makanya imannya Abu Bakar nih enggak ada yang ngalahin. Enggak ada yang ngalahin. Ya kalau ditimbang imannya Abu Bakar sama semua penduduk manusia di muka bumi, dari ciptakan Nabi Adam sampai nanti orang terakhir kiamat, ditimbang semua iman mereka nih yang Islam, ya, dengan imannya Abu Bakar tetap beratan imannya Abu Bakar, tetap berat imannya Abu Bakar. Sodakoh nih dari zaman dahulu Adam sampai nanti hari kiamat, sodakoh, ya, walaupun dikumpulin tuh sodakohnya sampai sebesar gunung emas, seperti emas sebesar 2 gunung besar, gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, panjangnya aja 5 km, tingginya 1 km. Itu kalau emas semua kan kalau dijual bukan main banyaknya. Ini 2. Itu infak mereka. 2 besar gunung emas itu nggak ngalahin
infaknya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam segenggam kurma ataupun segenggam apa? Ya, beras, ya. Ataupun apapun itu makanan pokok yang Nabi SAW yang Abu Bakar berikan kepada Abu Bakar dibandingkan dengan 2 gunung emas selain Abu Bakar, itu tetap di sisi Allah beratan segenggam kurmanya Abu Bakar yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak main-main sahabat itu. Ya, apalagi Abu Bakar, orang termulia. Ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa lihat dari bagaimana kisah ini aja. Ya, cintanya kepada Nabi SAW. Itu orang yang kalau udah cintanya betul-betul dibuktikan dengan amal. Ya, rela berkorban. Ya, rela. Ya. Kalau sekarang mungkin ketika kita berkorban, ya atas nama Nabi SAW, terus apa itu mengancam nyawa kita, barangkali kita mundur. Ya enggak? Mundur. Ya, lebih baik gue masih hidup daripada gue bela Nabi terus gue mati. Ya enggak? Itu kan orang kita. Ya, karena kita masih jauh ya dibanding beliau, baginda Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu beliau bangun. Tapi akhirnya namanya orang sakit ya, ditahan tuh nggak digerakin kakinya. Sampai nangis. Nangis itu keluar air mata Abu Bakar, netes air mata itu ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang tidur. Akhirnya Nabi SAW terbangun. Ya, Nabi SAW bangun, terus nanya kepada Abu Bakar, kenapa kau nangis ya Abu Bakar? Apa yang buatku nangis? Abu Bakar pertamanya nggak cerita, masih tetap aku nggak apa-apa ya Rasulullah. Bayangan coba, nggak mau tahu apa yang dia rasain sakit, supaya Nabi SAW itu tetap ini. Ya. Ditanya sama dia, kenapa nangis gini? Jujur sama aku, kenapa? Iya Rasul, jadi sekarang aku sedang nahan kakiku ini lagi disengat sama hewan berbisa. Ya, aku tahan itu supaya kamu itu tetap bisa tidur nyenyak. Karena kalau aku lepas kakiku ini bergerak, kamu akan terbangun. Ya. Lalu Nabi SAW akhirnya ketika itu ya dilepas, hewannya udah pergi, udah masuk, nyengat lah. Habis itu Nabi SAW meludahkan ya ke jarinya sambil dibacakan ya. Lalu Nabi SAW mengoleskan ke bagian luka yang disengat hewan berbisa itu kepada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq langsung ya, tidak merasakan sakit lagi. Ya, ini antara mukjizat Rasulullah SAW. Ya, bisa menyembuhkan rasa sakit ya, dengan izin Allah, kehendaknya, dengan hanya lewat asar daripada ludahnya. Ya, itu. Ya, ini ludahnya Nabi ya, ludahnya Nabi. Makanya nanti tentang hukum ini itu nanti ulama berselisih pendapat. Apakah ini khususnya bagi Nabi SAW saja atau selain Nabi juga? Ya, ada yang mengatakan enggak, ini khusus Nabi SAW aja. Selain Nabi nggak ada, ludah itu nggak punya khasiat. Ya, artinya. Tapi sebagian iya betul, karena itu dibarengi dengan tadi doa dan zikir bacaan Quran. Apalagi kalau yang ngeludah itu ludahnya orang yang semisal dengan Nabi dalam keimanan, artinya kesolehan, ketakwaan, ilmu, amal, ya. Makanya kalau punya guru, punya kiai, punya apa, kalau emang ikhtiar dia, kiai, aneh sakit nih kiai, oh mana nih pegel banget nih kiai ini, habis kayaknya diantap sama tawon nih kiai, ayo dah, ngeludah kiai, bacain, ini jangan geli lah, kiai jangan gini, jangan, itu, kiainya lagi nonton Nabi gitu, ya ngamalin gitu, ya. Ini kita cukupkan sini dulu ya, udah mulai terang, tapi kita akhiri dengan beberapa pertanyaan ya, tadi yang sudah saya janjikan ya, yang bisa jawab nanti insya Allah dapat hadiah ya. Nggak apa-apa, yang tua yang muda jangan malu, orang namanya nggak apa-apa, ini bagian daripada, bukan ya sama sekali, dan ini bukan sama sekali bentuk perendahan atau nggak hormatin, enggak ya, justru ini menghargai kehadiran Bapak Ibu atas, apalagi dengan menyimak, mendengarkan dan motivasi. Ilmu itu ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai itu harus punya inisiatif kreatif gimana menarik dakwah ya. Mungkin ini ikhtiar saya ya, barangkali setiap
pengajian nyiapin 150.000, ntar besok lagi 200, besok lagi 300. Nggak apa-apa ya, ya. Ya, tapi jangan harapnya jangan cuma gara-gara ini maksudnya. Ya, ini sebagai pemantik. Nanti kedepannya kalau misalkan, Ustaz, kok nggak ada pertanyaan? Ya, atau kok pertanyaannya kok nggak dapat hadiah gocap? Jangan nuntut, karena ini bukan kewajiban, paham nggak? Bukan kewajiban. Tapi tujuannya datang hadir ke sini bukan buat ini, tapi untuk apa? Ya memang benar mendengarkan ilmu. Dapat kagak dapat, emang buat ilmu gitu. Dan jangan sampai nanti dituntut gitu. Agak ada gocap-gocapan lagi, agak mau datang gue lah. Ya, kemarin udah gocap enak banget, sedep banget. Ya, gue catat itu, gue tulis sampai lengkap banget. Ya. Ya, pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangan. Angkat tangan ya, angkat tangan dulu baru jawab. Jadi jangan jawab dulu baru angkat tangan. Jadi yang saya anggap dia memang gampang-gampang aja. Yang penting angkat tangan. Ya, yang pertama, ya 50.000 pertama. Ya, yang 50.000 pertama. Yang anak-anak kecil juga bisa jawab, silakan. Ya. Pada usia berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai berdakwah, ya, dakwah Islam menyeru kepada Allah dan Rasulnya secara terang-terangan. Maka Bang Jamal, berapa Bang Jamal? Berapa? 43 tahun. Iya, usianya 43. Ya, 43. Benar apa enggak? Ah? 40. Jawabannya benar ya, 43 tahun. Karena Nabi SAW 3 tahun itu dakwah secara diam. Baru setelah itu Nabi SAW dakwah secara terang-terangan. Masih dalam Mekah. Ya, Bang Jamal. Ya. 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 Betul ya, 43. Mulai dakwah secara terang-terangan. Ketika itu mulai ada gangguan-gangguan kepada para sahabat Nabi. Ya. Ya. Selanjutnya, ya, berarti yang udah ya, nggak boleh lagi. Ya, kecuali satu ini nggak ada yang tahu. Baru yang udah pernah jawab boleh lagi gitu. Ya. Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua nih, siapa yang mengusulkan ketika mereka berkumpul berembuk, ada usulan-usulan terkait Nabi SAW. Ya. Ya. Siapa yang mengusulkan agar Nabi SAW itu dibunuh saja dengan didatangkan 11 orang pembesar dengan dibekali pedang dengan 1 kali tebasan? Ya. Abu Jahal. Oh benar Bang Mursidi, Abu Jahal. Kasih. Tolong Bang Yat, tolong Bang Yat. Ya. Ya. Abu Jahal. Jadi yang ngusulin itu Abu Jahal, baru diiyakan, disetujui oleh kakek tua tuh iblis itu. Ya, tapi yang ngusulin Abu Jahal. Ya, betul. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Ya, ada yang nyebut Amr, ada yang nyebut Umar. Ya, Amr bin Hisham. Makanya Rasulullah pernah berdoa. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, tinggikanlah, agungkanlah Islam ini dengan 2 Umar. Ya, Nabi SAW ketika itu berdoa. Umar siapa? Maksudnya Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Karena dua-duanya itu berpengaruh. Dan ketika itu masih pada kafir. Ternyata yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya Nabi SAW ketika Nabi SAW meminta agar Islam itu ditinggikan, dibesarkan dengan 2 Umar, yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Umar bin Khattab, tidak dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini wafat pada perang Badar tahun 2 Hijriah. Wafat dalam keadaan memerangi kaum muslimin yang ketika itu jumlah kaum kafir Quraisy 1.000 orang lawan 300 orang kaum muslimin, tapi dimenangkan oleh muslimin. Baik, pertanyaan ketiga ya, 50.000 yang ketiga. Yang ketiga, ayo, yang bocah belum ada yang jawab. Ini jadi kalau Nabi ngajarin kalau urusan akhirat itu dahulukan kita, jangan orang lain, tapi urusan dunia dahuluin orang lain. Contoh, urusan soft pertama dalam sholat, jangan tuh lu aja, gua belakangan aja. Kita sebelum orang lain, kita dulu, paham? Ya,
Dalam sedekah, udah lu aja dah biar lu ini. Gua nggak usah dah, gua udah banyak pahala gua gitu. Enggak ada. Ya. Ya, itu kan alasan-alasan orang yang pelit itu. Iya. Aku kagak mau sedekah, lu aja duluan dah. Biar lu dapat pahala dah, gua udah ini. Gua kagak mau korban dah, lu aja dah, gua udah ini. Gua udah tahun kemarin. Ya, gitu. Ya, nah. Tapi kalau urusan dunia, ya itu kita bagusnya duluin orang. Masalah makanan nih, kita berlima, tapi yang baru datang 3, 2 lagi masih OTW. Udah lu dulu dah, jangan. Udah sini gua dulu. Duluin orang lain kalau bisa. Jadi sama. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyebutkan tanggal ya dan bulan apa terjadinya tadi perkumpulan untuk membahas tentang Rasulullah SAW, rencana-rencana busuk itu? Tanggal dan bulan tadi saya sebutin. Berapa Rian? 27 Safar, betul jawabannya. Ya. Dengerin berarti jima, ya kan? Ya. Jadi 27 Safar, mereka tuh tadi merencanakan perkumpulan itu 27 Safar. Ya. Malam itu juga langsung ngumpet di Gua Thur, ya. 3 malam. Malam 28 berarti, terus malam 29, malam 30. 3 malam. Ya, baru setelah itu pagi harinya Nabi SAW itu berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal, artinya perjalanan 8 hari. Ya, tapi dimulai dari tadi 27 Safar. Ya, itu tanggal 8 Nabi SAW itu nanti baru sampai di Masjid Kuba. 4 hari di Masjid Kuba, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 8, 9, 10, 11. Baru tanggal 12 paginya Nabi SAW masuk ke dalam Madinah sampai nanti menginjakan kaki dan tinggal di tanah yang sekarang didirikan Masjid Nabawi. Itu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, hari Jumat. Jadi benar-benar barokah betul itu. Sampai di Masjid Nabawi itu 12 Rabiul Awal hari Jumat. Ya. Alhamdulillah tahun kemarin ya Bi ya. Ya. 12 Rabiul Awal bulan Maret nih, tahun ini. Ya, itu alhamdulillah sama Abi sama Bang Ipul ya. Diizinin sama Allah masuk ke Raudhah ya. Itu pada 12 Rabiul Awal. Ya. Kemarin ketika Abi umrah kemarin, itu kita bertiga masuk Raudhah 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah pas lagi ya bulan Maulid lah, kita bulan Maulid kita masuk Raudhah itu kemarin. Ya, kemarin. Alhamdulillah itu pas banget momentum gitu. Ya. Nah, kita cukupkan ya pengajian kita pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Ya, bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, semangat kita untuk mengenal Rasulullah SAW. Ya, semoga dengan kita berusaha terus mengenal Rasulullah SAW, kita semakin bisa komitmen dalam menjalankan sunnah-sunnah dan perintah-perintah daripada Rasulullah SAW. Ya. Dan kita kelak dari mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua nanti beserta anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita dikumpulkan oleh baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kebaikan-kebaikan ini dan kita memohon segala urusan dimudahkan dan segala penyakit yang melanda di antara kita itu disembuhkan, ya urusan kita dimudahkan, semua hajat-hajat kebaikan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ucap ya dan perbuatan. Insyaallah kita jumpa lagi, mudah-mudahan ada kesempatan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, aku qouli hada astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir jangan lupa sholat sunnah syuruk ya. Ya, sholat sunnah 2 rakaat ya, supaya lengkap sempurna pahala yang kita dapatkan. Sholat subuh, terus duduk-duduk di masjid sampai suruh, ya, berzikir, berdoa, belajar segala macam. Nanti sholat suruh, setelah itu pulang keluar, kita udah dapat pahala senilai dengan pahala haji. Ya, pahalanya besar sekali, senilai pahala haji ataupun umrah. Ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.